Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam amma ba'du. Baik teman-teman, di sini saya akan mencoba membaca tafsir Al-Misbah. Sebelumnya tafsir Al-Azhar saya sudah baca karya Abu Yahamka. Sini ada lagi satu lagi tafsir Al-Misbah karya Habib Quraisyihab. Saya membaca yang juz 1 ya. Juz 1 surat Al-Fatihah dan Al-Baqarah. Karena Al-Fatihah lagi dibaca di tafsir Al-Azhar, jadi saya membacanya surat Al-Baqarah ya teman-teman. Halaman 113. Di 113 kalau nggak salah. Saya akan membacakan 113 surat Al-Baqarah. Oke, kita mulai. Sambil kalau nggak begini nggak bakal mau baca, saya malas. Jadi insya Allah seperti ini jadi mau baca gitu. Nggak tahu kapan selesainya ini buku, yang penting istiqomah aja lah. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kelompok 1 ayat 1 sampai 20. Tebalnya ini 653 ya. Ayat 1. Alif lam mim. Alif lam mim. Surat Al-Baqarah dimulai dengan penyebutan secara terpisah 3 huruf dari alfabet bahasa Arab, alif, lam, dan mim. 3 huruf ya. Apa maknanya? Sejak dahulu hingga kini. Ini khas Pak Quraisyihab ya, kalau nulis itu indah banget dibacanya. Sejak dahulu hingga kini ulama-ulama Al-Quran berbeda pendapat. Hanya saja Allah yang mengetahui. Biasanya kalau kita baca di tafsir Jalalain khususnya Allahu bimuradih atau Allahu a'lam gitu. Hanya Allah yang mengetahui. Itulah jawaban yang dikemukakan oleh mayoritas ulama abad pertama hingga abad ketiga. Namun demikian, setelah masa itu banyak ulama yang berusaha menjelaskannya. Misalnya ada yang memahaminya sebagai nama surah Alif Lam Mim gitu, atau cara yang digunakan Allah untuk menarik perhatian pendengar tentang apa yang akan dikemukakan pada ayat-ayat berikutnya. Ada lagi yang memahami huruf-huruf yang menjadi pembuka surat-surat Al-Quran itu sebagai tantangan kepada orang yang meragukan Al-Quran. Seakan-akan tantangan tersebut berbunyi, redaksi kitab suci ini terdiri dari huruf-huruf semacam huruf-huruf tersebut, Alif Lam Mim, yang kamu semua juga mengetahuinya. Karena itu, cobalah buat yang seperti Al-Quran. Dengan menggunakan huruf-huruf serupa, kamu pasti tidak akan mampu, baik dari segi redaksi maupun kandungannya. Jadi ada lagi tafsiran bahwasanya Alif Lam itu surat tantangan. Ayo buat seperti semacam Al-Quran 3 huruf saja gitu. Kata Pak Quraisyihab, ya engkau gak bakal mampu. Said Qutb menulis ini tentang tafsirnya, ada ya Fidalul Quran. Kapan-kapan lah kita baca juga, kayaknya menarik Said Qutb nih. Walau dipakai orang-orang yang kebanyakan radikalisme ya dalam pemahaman agamanya, tapi kita ambil baik-baiknya aja dari beliau. Sedangkan Pak Quraisyihab pun mengutip pendapat Said Qutb. Perihal kemujizatan Al-Quran serupa dengan perihal ciptaan Allah. Masya Allah, keren banget. Ia serupa dengan ciptaan Allah dalam segala sesuatu dibandingkan dengan ciptaan manusia. Tanah yang terdapat di bumi ini yang terdiri bagian kecil yang diketahui sifatnya, jika diambil oleh manusia, maka paling tinggi yang dapat dibuatnya adalah batu bata atau perlengkapan atau alat. Dan betapapun teliti dan canggihnya tidak mungkin akan serupa dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menjadikan dari butir-butir tanah itu kehidupan. Sekali lagi, kehidupan yang penuh denyut serta mengandung rahasia Tuhan.
tentang hidup serta rahasia yang tidak mampu diciptakan, tidak pula diketahui oleh manusia. Demikian juga Al-Quran, huruf-huruf yang digunakannya terdiri dari huruf-huruf yang dikenal manusia, yang darinya mereka membentuk kalimat-kalimat prosa atau puisi. Dari huruf-huruf yang sama Allah menjadikan Al-Quran dan Al-Furqan yang menjadi pemisah antara kebenaran dan kebatilan. Perbedaan antara hasil karya manusia dan apa yang datang dari Allah dalam hal huruf-huruf dan kata-kata sama dengan perbedaan antara satu jasad yang tanpa ruh atau satu patung manusia dengan seorang manusia yang hidup, menarik dan menghembuskan nafas. Perbedaannya sama dengan perbedaan gambar dari suatu yang hidup dan hakikat kehidupan. Demikianlah kurang lebih dari Said Al-Qutb. Salah satu pendapat terbaru adalah yang dikemukakan oleh Rashid Khalifah. Huruf-huruf itu menurutnya adalah isyarat tentang huruf-huruf yang terbanyak dalam surat-suratnya. Di alif lam itu paling banyak, kata Syekh Rashid Al-Khalifah, digunakan dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah huruf terbanyak adalah alif, kemudian lam dan mim. Demikian juga pada surat-surat lain, masing-masing dikenal dengan huruf-huruf yang disebut pada awalnya kecuali surat Yasin. Kedua huruf yang dipilih pada surah tersebut adalah huruf yang paling sedikit digunakan oleh kata-kata surah itu. Ini karena huruf ya dalam susunan alfabet Arab berada sesudah huruf sin, sehingga kedua huruf itu tidak mengisyaratkan huruf yang terbanyak, tetapi paling sedikit. Kebalikannya, kalau Yasin, huruf ya dan sin itu paling sedikit disebut dalam Al-Quran. Pendapat ini sangat kontroversial. Bahkan tokoh yang mengumumkannya pun demikian. Perlu penelitian seksama sebelum membenarkan teori ini. Ini dibantah lagi. Ini kerennya Pak Quraish Shihab ya. Beliau mengambil pendapat Rashid Khalifah ya, yang mengatakan paling banyak dalam surah Al-Baqarah itu, paling banyak dalam Al-Quran lah, itu harif lam, alif, lam dan mim ya. Dalam surat-surat yang lain pun banyak, Al-Baqarah juga banyak, dan paling sedikit itu surat Yasin yang digunakan karena huruf ya dalam susunan alfabet Arab itu sesudah huruf sin. Nah itu ini kata Pak Quraish Shihab dikritik ya. Bahkan tokoh yang mengemukakannya pun demikian. Perlu penelitian sesama sebelum membenarkan teori ini. Tampaknya jawaban Allah lebih mengetahui masih merupakan jawaban yang relevan hingga kini. Masya Allah. Di wallahu a'lam itu jawaban yang paling relevan kata Pak Quraish pada saat ini. Kendati ia tidak memuaskan nalar manusia, di sisi lain, walau para ulama dan pakar berbeda-beda dalam memahami makna huruf-huruf yang berada pada awal sejumlah surat Al-Quran itu, terdapat beberapa hal yang berkaitan dengan huruf-huruf tersebut yang dapat disepakati. Pertama, huruf-huruf yang dipilih sebagai pembuka surah-surah Al-Quran sebanyak 14 huruf. Ia ditemukan dalam 29 surah. Dengan demikian, 14 yang terpilih itu adalah 1/2 dari huruf-huruf hijaiyah alfabet bahasa Arab. Ke-14 huruf tersebut dirangkai oleh sementara ulama antara lain dengan kalimat Nassun karim qat'un lahu sirrun, teks mulia yang bersifat pasti dan memiliki rahasia. Kedua, huruf-huruf yang terpilih itu mewakili makharijul huruf, yakni tempat-tempat keluarnya huruf. Kita ketahui bahwa setiap huruf yang terucapkan ada tempat pengucapannya, seperti alif, tempat keluarnya adalah kerongkongan,
Lam tempat pengucapannya dan keluarnya adalah lidah, lam, dengan meletakkannya di langit-langit mulut. Sementara mim lahir dari pertemuan bibir atas dan bibir bawah, mim. Dengan demikian, alif, lam, mim merupakan awal, tengah, dan akhir. Mantap banget ya. Tafsirannya keren. Seringkali setelah penyebutan huruf-huruf itu, yang disebut sesudahnya adalah kitab suci Al-Quran. Dari huruf-huruf itu yang disebut sesudahnya adalah kitab suci Al-Quran. Dari sini kemudian ada yang menambahkan bahwa Al-Quran berbicara tentang awal penciptaan, kehidupan di dunia, dan akhir, yakni kiamat. Luar biasa, tafsiran yang sangat job kata saya, ini keren. Ketiga, dengan membaca alif lam mim dibuktikan pula bahwa Al-Quran tidak dapat dibaca tanpa bantuan pengajar, karena Al-Fil atau Quraisy juga dimulai dengan ayat dan ditulis sepenuhnya sama dengan ayat surat Al-Baqarah ini. Tetapi pada surah Alif Al-Fil dibaca alam. Tentu saja perbedaan bacaan itu diketahui bukan dari tulisannya, tapi melalui pendengaran atau pengajaran. Memang sejak semula Nabi Muhammad SAW pun menerima ayat-ayat Al-Quran melalui pengajaran malaikat Jibril alaihissalam, yang ketika mengajarkannya tidak membawa kertas tertulis selembar pun. Ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itulah Alkitab. Tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Setelah menyebut beberapa huruf yang digunakan oleh ayat-ayat Al-Quran, ditegaskannya bahwa itulah yakni Al-Quran yang huruf kata-katanya seperti alif lam mim merupakan Alkitab, yakni kitab yang sangat sempurna, tidak ada keraguan padanya, yakni pada kandungannya dan kesempurnaannya, dan berfungsi sebagai petunjuk bagi seluruh manusia, kendati yang menarik manfaatnya hanyalah orang-orang yang bertakwa. Dzalikal kitab, itulah kitab. Ayat ini menggunakan isyarah jauh, yaitu dzalik, untuk menunjuk Al-Quran. Di tempat lain, semua ayat yang menunjuk kepada firman-firman Allah dengan nama Al-Quran, bukan Alkitab, ditunjuk dengan isyarat dekat, hadzal Quran. Penggunaan isyarat jauh ini bertujuan memberi kesan bahwa kitab suci ini berada dalam kedudukan yang amat tinggi dan sangat jauh dari jangkauan makhluk, karena dia bersumber dari Allah yang maha tinggi. Sedang penggunaan kata hadza atau ini untuk menunjukkan betapa dekat tuntunan-tuntunannya pada fitrah manusia. Alkitab adalah Al-Quran. Al yang dibumbuhkan pada awal kata kitab, jadi Alkitab, dipahami dalam arti kesempurnaan. Dengan demikian, Alkitab adalah kitab yang sempurna. Sedemikian sempurnanya hingga tidak ada satu kitab yang wajar dinamai Alkitab kecuali kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ini. Karena itu, begitu kata tersebut terdengar, maka pikiran langsung menuju kepada Al-Quran, walaupun dalam redaksinya tidak disebut bahwa yang dimaksud adalah Al-Quran. Tidak ada keraguan padanya, yakni bukti-bukti rasional dan emosional menyangkut kebenaran, sumber dan kandungannya sedemikian jelas, sehingga tidak wajar seorang pun ragu terhadapnya. Ada juga yang membaca ayat ini dengan berhenti pada kata roib, ragu, sehingga memahami ayat ini sebagai larangan ragu. Jangan ragu tentang kebenaran yang dikandungnya. Jangan ragu mengamalkannya, karena dia adalah petunjuk atau di dalamnya ada petunjuk bagi seluruh manusia.
walau yang mengambil manfaatnya hanya orang-orang yang bertakwa. Ragu yang ditunjuk oleh ayat ini bukan hanya dalam arti syak, tetapi syak dan sangka buruk. Itulah yang dimaksud dengan roib. Kalau sekedar syak atau keraguan yang mendorong seseorang untuk berpikir positif, maka Al-Quran tidak melarangnya. Karena keraguan semacam itu akan dapat mengantar seseorang menemukan kebenaran. Ini jika Anda memahami penggalan itu dalam arti larangan. Sementara ulama memahami kata roib dalam arti kegelisahan jiwa, karena keraguan menimbulkan kegelisahan. Petaka juga dinamai raib karena ia juga menimbulkan kegelisahan. Ada juga ulama yang memahami kata roib dalam arti keraguan yang mendekati syak, dalam arti apa yang dinamai raib adalah satu tingkat keraguan yang belum mencapai tingkat syak. Seperti diketahui kata syak dalam bahasa Arab berarti seimbangnya kedua sisi pembenaran dan penolakan. Jika Anda mendengar satu berita sedang tingkat pembenaran dan penolakan Anda seimbang masing-masing 50%, maka ketika itu Anda mengalami syak. Nah, bila kata raib dipahami sebagai tingkat di bawah syak dan belum mencapainya, maka penggalan ayat ini seakan-akan menyatakan bahwa kitab Al-Quran bukan saja tidak wajar disentuh oleh syak keraguan yang menjadikan hati dan atau pikiran seseorang seimbang menyangkut pembenaran dan penolakannya, tetapi mendekati keseimbangan itu pun tidak wajar terjadi. Bahwa ayat ini tidak sepenuhnya membantah atau menolak untuk terjadinya sesuatu yang belum sampai tingkat syak, karena ia bermaksud memberi tempat bagi tanda-tanda yang boleh jadi muncul dalam benak tentang sumber dan kandungan Al-Quran. Dengan demikian, kata raib memberi tempat bagi iman dalam tahapannya yang pertama. Karena iman dalam tahap pertama tidak luput dari sekian banyak tanda-tandanya. Sebentar akan Anda menemukan penjelasan tentang makna dan hakikat iman. Kata hudan, petunjuk adalah bentuk kata jadian, infinitive noun. Maknanya telah diuraikan ketika menafsirkan ayat ke-6 surat Al-Fatihah. Bentuk kata serta penempatannya sesudah kata yang menuju kepada kitab suci itulah Alkitab. Yang dipilih untuk ayat ini mengandung makna bahwa petunjuknya telah mencapai kesempurnaan, sehingga dia tidak sekedar berfungsi untuk memberi petunjuk, tapi ia adalah perwujudan dari petunjuk itu. Al-Quran adalah penampilan dari hidayah ilahi. Jika Anda berkata, si A berani, maka tidak jelas batas keberaniannya 50, 60 atau 80%. Tapi jika Anda berkata dia adalah keberanian atau dia menampilkan keberanian, maka ketika itu seluruh aspek dan isi dari makna keberanian telah berada dan tampil pada dirinya. Atau dengan kata lain, keberaniannya telah mencapai tingkat 100%. Demikian juga dengan kata hudan. Makna ini diperkuat lagi dengan bunyi dengung nun pada kata tersebut. Takwa artinya menghindar. Orang bertakwa adalah orang yang menghindar. Yang dimaksud oleh ayat ini mencakup 3 tingkat penghindaran. Pertama, menghindar dari kekufuran dengan jalan beriman kepada Allah. Kedua, berupaya melaksanakan perintah Allah sepanjang kemampuan yang telah dimiliki dan menjauhi larangannya. Ketiga dan yang tertinggi adalah menghindar dari segala aktivitas yang menjauhkan pikiran dari Allah. Di atas telah dikemukakan bahwa kata hudan adalah bentuk kata jadian atau masdar. Bentuk ini tidak mengandung informasi tentang waktu. Ia dapat berarti masa kini atau datang atau lampau.
Berbeda dengan bentuk mudhari' kata kerja masa kini dan datang, atau madi kata kerja masa lampau past tense. Atas dasar itu maka petunjuk Al-Quran kepada manusia dapat dipahami dalam arti kitab suci itu kini sedang memberi petunjuk kepada orang-orang bertakwa yang hidup pada masa kehadiran Al-Quran. Dalam hal ini yang dimaksud dengan orang bertakwa adalah yang mempersiapkan jiwa mereka untuk menerima petunjuk atau yang telah mendapatkannya tetapi masih mengharapkan kelebihan. Karena petunjuk Allah tidak terbatas dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Q.S. Maryam. Dapat juga penggalan ayat itu berarti Al-Quran telah memberi petunjuk orang-orang bertakwa pada masa lalu. Dalam konteks ini tentu saja petunjuk Al-Quran yang dimaksud adalah ayat-ayat yang turun sebelum surat Al-Baqarah ini. Katakanlah ayat-ayat Al-Quran yang turun di Mekah telah berhasil memberi petunjuk kepada orang-orang yang berupaya menghindar dari siksa ilahi. Mana ini menunjukkan bahwa petunjuk-petunjuk kitab suci Al-Quran bukan sekedar teori, tetapi telah terbukti kemampuannya dalam kenyataan sehingga telah berhasil memberi petunjuk keselamatan bagi sekian banyak orang sebelum ini. Makna ketiga yang ditampung oleh penggalan ayat di atas adalah bahwa kitab suci Al-Quran merupakan petunjuk di masa mendatang untuk orang-orang yang sebentar lagi akan datang, yaitu mereka yang benar-benar akan menghindar dan terhindar dari segala gangguan dan petaka duniawi dan ukhrawi. Demikian kata Hudan mengandung makna yang sangat dalam dan yang tidak diperoleh bila kata itu diganti dengan kata dalam bentuk yang lain. Ini keren banget tafsir Hudan doang nih. Takwa bukanlah satu tingkat dari ketaatan kepada Allah, tetapi ia adalah penamaan bagi setiap orang yang beriman dan mengamalkan amal soleh. Seorang yang mencapai puncak ketaatan adalah orang bertakwa, tetapi yang belum mencapai puncaknya pun, bahkan yang belum luput sama sekali dari dosa, juga dapat dinamai orang bertakwa walaupun tingkat ketakwaannya belum mencapai puncak. Takwa adalah nama yang mencakup semua amal-amal kebajikan. Siapa yang mengerjakan sebagian darinya, maka ia telah menyandang ketakwaan. Said Qutb memperoleh kesan dari penyipatan Al-Quran dengan hudalil muttaqin, antara lain bahwa siapa yang ingin mendapatkan hidayah Al-Quran, maka hendaklah ia datang menemuinya dengan hati yang bersih lagi tulus. Ia harus datang kepadanya dengan hati yang takut lagi bertakwa, yang berupaya menghindar dari siksa ilahi. Berhati-hati sehingga ia tidak berada dalam kesesatan atau dipengaruhi olehnya. Nah, ketika itulah akan terbuka rahasia dan cahaya Al-Quran dan tercurah ke dalam hati yang datang dengan sifat dan keadaan yang dilukiskan di atas. Ayat 3-5 nanti kita lanjutkan. Wallahu a'lam bishawab.